tapi nanti insya Allah eh, bisa hadir ya. Mudah-mudahan bisa hadir di acara mabit-mabit berikutnya. Untuk mabit kali ini, eh, informasi dan pendaftaran silakan menghubungi 0896 0240 8579 ya. Silakan hubungi 0896 0240 8579. Walaupun sudah pernah ikut mabit sebelumnya, namun tetap diharapkan dapat nanti akan dikirim linknya, link pendaftaran acara mabit ya. Baik, yang berikutnya adalah Muslimah Tauhid Academy. Berilmu, bertauhid, berakhlak menuju ridho ilahi. Tema besarnya itu. Dan pada hari Sabtu 25 April 2026 mulai pukul 8 pagi hingga 15 dengan tema mengenal diri, menguatkan tauhid, menemukan percaya diri. Informasi dan pendaftaran masih sama nomornya di 0896 0240 8579. Silakan khususnya yang muslimah ya, hadir. Ya, masih dibuka untuk berdonasi ya. Kegiatan ngopi ini adalah dari donasi sahabat-sahabat semuanya yang bergabung di kajian ini ya. Silakan bisa men-scan tanda kris. Jika yang menggunakan laptop bisa langsung di-scan tanda krisnya, yang menggunakan HP ya di screenshot aja ya, disimpan nomornya. Ini ada nomor rekening, ada scan untuk kajian ngopi sehati ya. Baik, masih menunggu. Oh, sudah hadir ya. Baik, kita langsung. Iya, ya langsung menyapa Ustadz Isnan Ansori. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum Ustadz. Maaf lahir dan Amin. batin. Ya, masalah Pak Riko. Sehat. Sama-sama. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya wajahnya cerah, ceria sekali di malam ini. Masya Allah, Masya Allah. Pak Riko kalau Masih nggak salah capek. backgroundnya kayak masih mudik nih. Ya, nggak mudik Ustadz. Oh, mudik, Masya Allah. Jaga, jaga, Bu- jaga Bunker kantong aja ya. di Jakarta. Baik, Ustadz, malam ini kita akan membahas apa sih amalan apa saja. Memang sih sekarang untuk ngopi temanya mungkin agak diperluas sedikit, tidak hanya bahas masalah pranikah, pasca nikah, atau hal-hal yang berkaitan dengan pranikah, walau dengan hal dengan pernikahan. Tapi pada akhirnya bisa juga dihubung-hubungkan ke pernikahan. Amalan apa pasca Ramadan? Ya, nikah juga amalan. Begitu Ustaz ya. Baik, silakan Ustaz untuk memulai kajian ini. Baik, terima kasih Pak Riko atas waktunya. Tadi pesannya yang sulit itu mengkaitkan dengan nikah ini buat tema kita hari ini. Baik, sebelum saya mulai, Pak Riko saya izin seperti biasa ya, pakai Ya, PowerPoint ya, biar. operator sudah dibuat. Ya, Nah, ini saya lagi coba join apa share. Ya, baik. Terlihat dan belum. Ya sudah. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Teman-teman sekalian, dari Ngopi Sehati yang dimuliakan Allah, wabil khusus pembina kita, orang tua kita, Pak Riko ya, yang alhamdulillah selalu bisa menemani kita
semua, insya Allah. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, Amin. diberikan kemudahan di dalam melaksanakan segala aktivitasnya, ya. Dan juga Amin. tentunya teman-teman sekalian di komunitas ngopi sehati, ya. Nggak ada yang ngeteh ya, ngopi semua ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal pada kesempatan di bulan Syawal ini kita sudah memasuki pertengahan kedua ya dari bulan Syawal. Dipertemukan kembali setelah kita ditinggalkan oleh Ramadan, dan sebelum kita memulai materi kita mungkin saya ingin menyampaikan kembali karena masih dalam momentum Hari Raya Idul Fitri di bulan Syawal ini, taqabbalallahu min wa minkum sholihal a'mal kullu amin wa antum bi khairin, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh yang kita lakukan pada Amin. bulan Ramadan yang lalu, dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana kita masih senantiasa menjaga nilai-nilai tarbiyah dan didikan Allah melalui Ramadan dalam keseharian kita setelah Ramadan meninggalkan kita. Ya, Amin. karena ujian sesungguhnya, karena indikator untuk kita mengetahui keberhasilan Ramadan itu sebenarnya adalah setelah Ramadan. Ya, apakah kebaikannya masih kita jaga sampai insya Allah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur untuk Amin. bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang, ya. Amin ya Amin. rabbal alamin. Amin. Nah, karena itulah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini membahas ya tentang amalan yang bisa dikatakan sebagai satu bentuk pengkondisian, ya, yang syariat Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita agar kita masih bisa menjaga nilai-nilai kebaikan Ramadan. Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang amalan pasca Ramadan, ya pada dasarnya sih apa yang kita lakukan di bulan Ramadan tetap dijalankan ya setelah Ramadan, khususnya ibadah-ibadah yang tidak apa namanya secara khusus disyariatkan di bulan Ramadan, ya. Misalnya sholat 5 waktu tetap kita jaga, ya. Jangan sampai nih Ya. gara-gara Ramadan sudah kita tinggalkan, sholat 5 waktunya ditinggalkan. Jelas itu nggak benar gitu ya. Ataupun ibadah-ibadah wajib yang lain terkait dengan hak Allah, ya, misalnya tadi sholat 5 waktu, ataupun terkait dengan hak sesama manusia, khususnya misalnya dalam lingkup keluarga, kewajiban menafkahi atas suami, kewajiban taat atas istri, ya, atau sebagai anak wajib memuliakan orang tua wajib menyayangi anak-anaknya, ya, ataupun kepada kekerabatan kita, tetangga dan seterusnya. Tentunya itu semua apa namanya selalu kita jaga, bahkan tidak melihat waktu, ya, selama Allah berikan kepada kita umur dan apa namanya akal yang berfungsi, sesungguhnya kita adalah berstatus mukallaf yang wajib menjalankan syariat hingga akhir hayat. Makanya di dalam surah Al-Hijr ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, beribadahlah kepada Allah sampai datang ajal kepada kita semua. Nah, tetapi Pak Riko dan yang lainnya, mungkin saya dalam konteks ini ingin menyampaikan bukan amalan-amalan itu secara umum, ya. Hmm. Namun apa namanya kita coba memahami dan menganalisa serta mempelajari sebenarnya kalau kita memperhatikan ini ya, waktu-waktu setelah Ramadan, Hmm. eh, Nabi Muhammad SAW melalui syariatnya itu sebenarnya sudah memberikan kepada kita satu pengkondisian agar kita bisa tetap menjaga ibadah setelah Ramadan. Nah, pengkondisian inilah yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, ya. Hmm. Jadi agar kita menyadari bahwa yang istimewa bukan hanya Ramadan, malah bulan-bulan setelah Ramadan itu bulan-bulan istimewa. Yang di situ bisa kita katakan seakan Allah mengkondisikan agar kita tetap bisa menjaga kualitas bahkan kuantitas ibadah kita, atau bahkan bisa menjadi lebih baik, ya. Sampai nanti kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Nah, nah, maka dalam hal ini setidaknya ada dua bentuk pengkondisian. Jadi pengkondisian itu eh, apa istilahnya adalah satu bentuk atmosfer lah, ya, atau suatu lingkungan waktu yang di situ Nabi Muhammad SAW lewat syariatnya, tentunya Allah Subhanahu Wa Taala juga yang menentukan, ya, membuat kita ini tetap seakan-akan merasa dalam momen-momen Ramadan yang istimewa. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah ditinggalkan Ramadan, kemudian setelah itu kita seakan-akan berada di waktu-waktu yang biasa saja, ini yang kemudian perlu diingatkan, gitu Hmm. ya. Karena Hmm. setelah Betul. Ramadan malah waktu-waktu istimewa.
untuk kita tetap maksimal bisa beribadah. Tapi ibadahnya memang agak berbeda dengan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dan ini juga adalah salah satu karakteristik ajaran Islam kalau kita perhatikannya Mas kalian. Jadi syariat Islam itu, Pak, ibadahnya itu tidak membosankan. Ya. Hmm. Kenapa syariat Islam itu ibadahnya tidak membosankan? Karena variatif, ya, variatif. Lah bayangkan kalau misalnya gini, Pak Riko, kita kan seringkali mendengarkan ya, ulama kita sering mengatakan mereka berharap seakan-akan 1 tahun itu Ramadan, gitu ya. Hmm. Dulu kan kita Ya. selama Ramadan kita dapatlah ceramah-ceramah dari para ustadz gitu ya, bahwa ulama salaf terdahulu itu membayangkan karena saking mulianya Ramadan seakan-akan 1 tahun itu Ramadan. Nah, tapi bayangkan saja nih kalau misalnya puasa Ramadan itu 1 tahun, bosen nggak? Ya pasti bosen kita sebagai manusia Hmm. setiap hari puasa gitu kan. Iya. Maka dalam hal ini yang dimaksud oleh para ulama seakan-akan 1 tahun Ramadan itu adalah setidaknya perasaan kita bahwa kita ini seakan-akan memang momen waktunya beribadah terus tahun penuh itu gitu ya. Hmm. Tetapi dalam wujud ibadah yang bersifat variatif. Kenapa? Karena salah satu sifat manusia itu suka bosan gitu ya. Betul. Suka bosan dengan Betul. satu aktivitas yang sama. Nah, disitulah Islam mengajarkan syarat ibadah kita tuh beda macam-macam bentuknya gitu ya. Biar kalau kita sudah mulai agak bosan dengan satu ibadah, berpindah ke ibadah yang lain. Tapi yang paling penting kan terjaga istiqomahnya, ya. Hmm. Nah, itu Ya. yang menjadi poinnya. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Faiza farogta fansob. Nah, jika kita sudah selesai dari satu kebaikan, maka lanjutkan dengan kebaikan yang lain. Ya. Nah, jadi makanya para ulama juga mengatakan salah satu indikator amal soleh itu diterima oleh Allah adalah melahirkan amal soleh lainnya. Gitu ya. Hmm. Disinilah yang jadi pertanyaan untuk kita jawab. Setelah Ramadan kita tinggalkan, pertanyaannya apakah kita beraktivitas dengan amal soleh kebaikan yang lain setelah Ramadan gitu ya. Kalau kita malah kemudian apa namanya nganggur, berhenti dari ibadah ya dalam wujud yang berbeda tentunya ya disinilah kita perlu evaluasi. Jangan-jangan Ramadan kita itu pada bulan yang lalu ini sia-sia. Waliyadzubillahi min dzalik ya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan ya dua pengkondisian ini ya, dan nanti mungkin ada beberapa tambahan sebagai pelengkap sebelum nanti kita buka diskusi. Apa dua kondisi ini jamaah sekalian? Yang pertama ya, pengkondisian pasca Ramadan agar kita bisa istiqomah ibadah setelah Ramadan atau bisa juga dikatakan amalan setelah Ramadan ya adalah pengkondisian dari aspek waktu yang mana kalau kita perhatikan setelah bulan Ramadan itu kita akan memasuki 4 bulan secara berturut-turut yang merupakan bulan-bulan istimewa. Hmm. Jadi sekali lagi ya, jangan kita hanya meyakini yang istimewa itu Ramadan saja. Betul, Ramadan adalah bulan yang paling istimewa. Tapi 4 bulan setelahnya juga bulan-bulan istimewa, gitu ya. Ya. Bulan yang luar biasa ya, yang bagi seorang mukmin nggak apa tidak boleh melewatinya begitu saja tanpa apa namanya amal soleh ya, apakah yang Hmm. disyariatkan secara khusus ataupun secara umum ya. Nah, apa 4 bulan ini? 4 bulan ini setelah Ramadan, yaitu bulan yang ke-9, bulan Syawal, yang ke-10, bulan yang ke-10 maaf ya, bulan yang ke-10 Syawal, karena Ramadan kan bulan ke-9 ya. Ya. Ke-10 Syawal, yang ke-11 Zulqa'dah, yang ke-12 Zulhijjah, Zulhijjah. dan yang ke-13 Muharram. Nggak ada bulan 13. Satu. Bulan ke-1 ya. Kalau gaji ke-13 ada, kalau bulan nggak ada. Ada. 13. Bulan yang ke-1, bulan Muharram. Nah, dan ini berturut-turut nih zaman kalian ya. 4 bulan ke depan ini berturut-turut. Nah, keistimewaannya bagaimana? Keistimewaannya malah dua keistimewaan. Ya, ke 4 bulan ini secara berturut-turut memiliki dua keistimewaan sekaligus. Nah, yang ini yang kemudian kalau kita tadaburi ya, seakan-akan Allah itu mengingatkan kepada kita, setelah kamu selesai dari Ramadan yang merupakan bulan istimewa, jangan lupa selanjutnya ada 4 bulan lain yang istimewa juga, agar Hmm. kita tetap terjaga ibadahnya. Ya. Ya. Nah, dua keistimewaan dari 4 bulan ini, yang pertama adalah 3 bulan diantaranya merupakan bulan haji, Ya. ya, Ya. dan Betul. 3 bulan di antara 4 bulan selainnya adalah bulan haram. Nah, ini dalilnya nih ya. Nah, ini biar Hmm. kalau kita tahu dalilnya kan lebih yakin bahwa ini bulan-bulan istimewa ini ya. Dan karena dia bulan istimewa, sekali lagi bagi seorang mukmin tidak akan melewati setiap waktunya itu dengan hal yang sia-sia atau bahkan waliyadzubillah kalau sampai jatuh kepada maksiat. Nah, kalau 3 bulan yang apa namanya, yang pertama nih jamaah sekalian, bulan Syawal ya, Zulqa'dah dan Zulhijjah, ini merupakan
tiga bulan yang disebut di dalam Al-Quran dengan bulan-bulan haji. Surah Al-Baqarah ayat 197. Ya. Ya. Allah mengatakan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Jadi musim haji itu pada bulan-bulan yang dimaklumi. Nah, ini soal Baqarah 197 ya. Lalu ditafsirkan oleh seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar bahwa yang dimaksud dengan bulan-bulan yang dimaklumi ini yang disebut juga dengan Ashhurul Haji, ya bulan-bulan haji adalah Syawal, Allah. Zulqa'dah dan 10 Dzulhijjah. hari di awal 10 bulan. hari. Ya, walaupun ya bisa 10 hari atau bulan Dzulhijjahnya lah ya. Karena kan memang 10 hari ini adalah momen puncak ibadah hajinya ya. Tetapi kan setelahnya masih bisa ada beberapa aktivitas haji ya. Tapi intinya adalah 3 bulan ini Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah merupakan 3 bulan haji. Ya, makanya kalau ada di antara apa mungkin hari ini ya yang paling sibuk di negara kita Kementerian Haji ya. Sekarang udah mulai apa namanya bersiap Siap-siap. mengkoordinir jamaah atau mungkin Pak Riko dan teman-teman nih yang dari Darut Tauhid khususnya Iya. yang biro hajinya ya lagi sibuk sekarang ya. Nah, jadi inilah artinya kalau kita menyadari 3 bulan ini bulan haji berarti kan bulan istimewa bukan bulan biasa saja. Bahkan khususnya nih Pak Riko di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang oleh sebagian ulama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu ya oleh sebagian ulama dikatakan ada yang berpendapat lebih mulia daripada 10 hari terakhir Ramadan. Hmm. Nah, jadi kalau kalau di 10 hari terakhir Ramadan kita semangat lewat iktikaf, ya lewat Iya. apa sholat tahajudnya dan macam-macam. Nah, maka kita jangan lupa ada 10 hari yang juga bahkan sebagian ulama mengatakan lebih istimewa, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ya, yang mana Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Fajr di awal ya, wal fajri walayalin ashar. Ya, demi waktu fajar dan 10 malam di awal bulan Dzulhijjah. Nah, jadi sekali lagi, maka 3 bulan ini setelah Ramadan adalah bulan-bulan istimewa yang harus kita manfaatkan untuk bisa tetap menjaga ibadah kita. Apakah lewat ibadah-ibadah khususnya, ya, misalnya puasa 6 hari, atau mungkin ibadah haji yang lagi dipersiapkan, ya, dan ibadah-ibadah lain yang sifatnya umum, kapanpun kita wajib melakukannya ataupun sunnah melakukannya. Nah, ini keistimewaan pertama dari 3 bulan pasca Ramadan. Nah, lalu ada juga keistimewaan yang kedua, ya, yaitu bulan yang ke-11, ke-12 dan bulan yang pertama, tahun baru Hijriah 1448 ya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan juga 3 bulan ini dengan apa? Dengan Allah menyebutnya sebagai arbaatun hurum, sebagai 4 bulan yang haram. Haram di sini maksudnya bukan haram dalam arti dilarang ya. Haram di sini maknanya Mulia. mulia ya, karena istilah dalam bahasa Arab haram itu juga artinya mulia. Seperti Nabi mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza wa fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza. Sesungguhnya sesungguhnya jiwa kalian, harta kalian dan kehormatan kalian itu dimuliakan di dalam Islam sebagaimana kemuliaan Masjidil Haram, kemuliaan Mekah Al-Mukarramah dan kemuliaan bulan Dzulhijjah. Jadi haram itu maknanya adalah mulia, istimewa ya. Dan Allah langsung sebutkan di dalam Al-Qur'an juga surah At-Taubah ayat 36 di mana Allah mengatakan inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan ya. Di dalam penciptaan langit dan bumi Allah jadikan di antara 12 bulan itu ada 4 yang masuk kategori bulan haram ya, arbaatun hurum. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim kemudian menjelaskan 4 bulan haram ini bulan apa saja. Nah, beliau mengatakan salah sumutawaliyat 3 bulannya berturut-turut yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Ya, bulan Rajab ini terpisah yaitu bulan yang ketujuh, posisinya antara Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Sya'ban. Jadi 4 bulan ini adalah 4 bulan haram. Nah, maka bisa kita simpulkan begini, jemaah sekalian. Kita bisa simpulkan bulan Zulqa'dah dan bulan Dzulhijjah itu dua-duanya adalah bulan haji sekaligus bulan haram. Zulqa'dah dan Dzulhijjah. Sedangkan bulan Syawal itu bulan haji tapi bukan bulan haram. Sebagaimana bulan Muharram itu bulan haram tapi bukan bulan haji.
Nah, dalam arti yang memiliki dua keistimewaan ini sekaligus 2 bulan ya, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, jadi ini apa namanya 4 bulan yang memiliki keistimewaan setelah Ramadan. Dan sekali lagi jemaah sekalian, kenapa kita harus tahu sebagai seorang Muslim ya keistimewaan 4 bulan ini? Seakan-akan Allah ingin mengkondisikan kita agar setelah kita selesai dari Ramadan, maka jangan lupa kita akan melalui kembali 4 bulan istimewa untuk kita bisa beribadah lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik atau setidaknya menjaga keistiqomahan kita setelah Ramadan meninggalkan kita. Karena biasanya begini, Pak Riko. Biasanya Hmm, kita itu sebagai manusia yang lemah membutuhkan motivasi. betul. Motivasi momentum waktu, motivasi Hmm, apa informasi tentang fadilah-fadilah dan keutamaan ibadah gitu ya. betul, betul. Karena kalau misalnya Allah katakan, oh kamu puasa saja, sholat saja, tapi kita nggak tahu apa keutamaannya gitu ya, apa Hmm, balasannya gitu kan. Nah biasanya kadang ya iman ini lemah gitu ya, kadang membuat kita jadi dalam tanda kutip males-malesan juga, alah nggak tahu mana pahalanya gitu kan. Tapi makanya di sini ada semacam apa informasi-informasi ini biar kita termotivasi dan kemudian bisa apa namanya menguatkan ya niat, tekad dan kesempatan kita untuk bisa beribadah. Nah, ini satu pengkondisian ya, satu pengkondisian setelah Ramadan. Jadi sekali lagi setelah Ramadan kita akan bertemu dengan 4 bulan. Nah, memang nanti setelah 4 bulan ini Pak Riko masuk bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah ya. Itu hmm, sebenarnya memang bulan-bulan yang biasa-biasa saja, tidak ada hmm, keistimewaan khusus. Tapi kalau sudah memasuki bulan Safar, ya bulan kedua hmm, kalender Hijriyah, hmm. itu kadang apa nama khususnya DKM aja sudah mulai mempersiapkan jadwal Ramadan itu. Betul, harusnya. Harusnya, gitu kan. Artinya kan sudah mulai Iya, diingatkan mulai kembali. sibuk lagi. Iya. Mulai sibuk lagi gitu kan. Disitulah yang tadi saya katakan di awal, seakan-akan kita ini merasakan 1 tahun itu Ramadan gitu. Ramadan semua. Nah, Ramadan semua. betul. Walaupun ibadahnya yang beda-beda, ibadahnya yang Hmm, variatif gitu ya. Nah eh, ini sekali lagi adalah seakan ya Allah mengkondisikan agar kita bisa istiqomah ya. Tek. Nah ini yang pertama. Belum lagi yang kedua nih, jamaah sekalian. Yang kedua adalah Nabi SAW mensunnahkan ya. Ini juga pengkondisian sebenarnya agar kita seakan-akan merasakan Ramadan itu 1 tahun penuh. Yaitu mensunahkan kita untuk melakukan ibadah puasa selama 6 hari setelah Ramadan. ya. Tentunya setelah tanggal 1 Syawal ya, Hmm, yaitu tanggal 21 Syawal dan seterusnya. Yang mana nilai pahalanya kata Nabi SAW itu setara dengan kita berpuasa selama 1 tahun lamanya. Kata Nabi SAW, Man shoma Ramadana thumma atsbahu sittan min Syawal fadzaka siyamud dahri. Barang siapa berpuasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari ya dari bulan Syawal maka seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Kenapa? Nah, ini apa logikanya ya logika logika hitungannya. Kenapa Nabi SAW itu menyebutkan puasa 6 hari plus Ramadan itu seakan kita puasa selama 1 tahun ya. Nah, logikanya begini, karena di dalam hadis Nabi SAW mengatakan al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu amal soleh itu biasanya Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya, satu amal soleh itu biasanya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, berarti jemaah sekalian, kalau kita puasa Ramadannya full 1 bulan, berarti seakan-akan kita berpuasa selama 1 kali 10, yaitu 10 bulan. Ya, nah ini tidak tidak usah dipersoalkan mau yang puasanya 30 atau 29 hari ya. Yang penting puasanya 1 bulan. Gitu ya. Nah, kemarin Pak Riko mazhabnya 30 hari apa 29 hari? 30. 30 ya. Ikut yang 30. Artinya gini, mau 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 mazhab yang dipilih puasanya 29 ataupun 30 ya. Hmm, hmm, Intinya kalau puasanya full 1 bulan Ramadan ya, hmm, maka seakan-akan berpuasa selama 10 bulan. Karena satu hmm. bulan dikali 10 gitu ya. Ya. Betul. Kecuali yang puasanya 28 hari ya, itu nggak tahu mazhabnya mana gitu ya. Kalau puasanya 28 hari harus ditambah 1 hari ya, karena Hmm, puasa Ramadan itu kata para ulama tidak kurang dari 29 29. hari dan tidak lebih dari 30 hari. Ya, jadi minimal 29 maksimal 30. Nah, jadi intinya kalau kita puasa Ramadan 1 bulan seakan kita berpuasa selama 10 bulan. Nah, Hmm, 1 tahun kan 12 bulan ya, ya. masih ada 2 bulan ini.
Masih ada 2 bulan. Nah, 2 bulan inilah yang kemudian di cover dengan puasa 6 hari setelahnya. Karena Hmm. 6 dikali 10 sama dengan 60. 60 Nah, sama dengan 2 bulan. Ya. ya. Maka disitulah logika matematikanya. Nabi mengajarkan kepada kita yang puasa Ramadan lalu ditambah dengan puasa 6 hari seakan berpuasa Satu. selama 1 tahun. Nah, tapi begini, Pak Riko, ada satu pertanyaan ya. Sebenarnya puasa 6 hari ini apakah harus di bulan Syawal? Nah, dari sisi waktu nih ya, puasa 6 hari ini apakah harus dilaksanakan di bulan Syawal? Misalnya gini, ada orang Pak, atau Pak Riko misalnya nggak sempat ini puasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa? Karena dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Hmm. Syawal sibuk halal bihalal terus. Halal bihalal. Dan yang namanya halal bihalal, Pak Riko, Pasti rukun makan-makan. itu rukun pentingnya itu ya. Nggak ada halal bihalal tanpa makan. Gitu ya. Betul. Artinya kan nggak sempat puasa. Belum lagi kondangan nikah. Wah, itu nggak. Jadi akhirnya sulit nih nyari momen mau puasa 6 hari nih di bulan Syawal gitu ya. Nah itu jadi akhirnya apa yang terjadi? Baru ingat dan sadar belum puasa 6 hari, bulan Syawal udah selesai. Hmm. Hmm. Atau bisa jadi gini Pak Riko, misalnya sudah mulai puasa tapi baru dapat 3 hari, sudah di ujung Syawal. Nah belum, artinya kan belum sempurna 6 hari gitu ya, baru tiga, Ya. 3 hari. Nah pertanyaannya adalah secara fikih, pertanyaannya adalah bolehkah dilanjutkan setelah Syawal Hmm. atau sama sekali baru dimulai setelah Syawal. Nah, itu ya. Nah, ini karena tidak sedikit mungkin di antara kita yang memahami ya puasa 6 hari ini kan namanya puasa Syawal, berarti harus dilakukan di bulan. Syawal. Nah, saya katakan begini, tadi apa fungsi puasa 6 hari ini? Fungsi puasa 6 hari ini kan untuk menyempurnakan puasa kita seakan-akan puasa 1 tahun. Ya. Nah, berarti kalau tujuannya adalah biar kita bisa dapat pahala seakan-akan puasa 1 tahun, sebenarnya Hmm. tidak dibatasi bulan Syawal. Yang penting puasanya itu 1 bulan plus 6 harinya dilakukan dalam 1 tahun itu. Nah, Hmm. dilakukan dalam 1 tahun itu berarti dimulai dari mana? Dimulai dari Ramadan dan berakhir dengan kapan? Bertemu Ramadan yang akan Betul datang. lagi. Gitu. Saban jadinya. Sampai Syaban, akhir Syaban. Nah, sekarang Iya, akhir saban. tuh, sampai akhir Syaban. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saya menyampaikan ini dari pribadi saya? Saya katakan tidak. Saya punya dasar, gitu ya. Biar ustadznya nggak ngaco nih, ustadz ngaco nih kok boleh setelah 6 hari apa setelah Syawal? Enggak, saya Iya. saya saya tidak berani kalau menyampaikan itu dari akal saya pribadi. Nah, ini saya sampaikan argumentasinya ya dan Hmm. pendapat ulama tentang masalah ini. Nah, jadi begini, dari sisi waktunya jamaah sekalian, puasa 6 hari ini tidak mesti di bulan Syawal. Ya, alasannya kenapa tidak mesti di bulan Syawal? Nah ini dalilnya kita kembali kepada hadis yang tadi saya bacakan dan nanti saya kutipkan pernyataan dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Oh, Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil tersebut. Minhaj. Nah jadi kalau kita memahami hadis yang tadi saya bacakan ya, man shoma Ramadhana tsumma atsbahu sittan min, ya. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari. Nah, Amin. tafsir yang umumnya kita sering dengar itu kan 6 harinya di bulan Syawal. Syawal. Ya. Itu yang populer ya. Ya. Tetapi ada para ulama kita menafsirkan makna min di sini, Pak. Artinya adalah bukan hanya di dalam atau di bulan, tapi dimulai. Dimulai. Jadi Hmm. ada yang menafsirkan huruf min dalam hadis ini maknanya dimulai. Nah, jadi kalau diterjemahkan berarti barang siapa berpuasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari dimulai Dimulai. di bulan Syawal. Berarti Berarti kalau udah lewat. bulan Syawal itu bulan pertamanya, berarti kalau Ya. mulai dari bulan Syawal berakhirnya kapan? Ya. Nah, berakhirnya yang penting belum ketemu Ramadan. gitu. Jadi sama Pak Riko seperti Eh, puasa kodok. Kodok Ramadan itu kapan? Oke. Ya. Sampai Syaban kan? Sampai Syaban. Ya. Sampai akhir Syaban ya. Termasuk kalau misalnya ada yang nanya, Ustadz, saya punya orang tua kemarin nggak puasa. Lalu kemudian tapi masih berakal sehat gitu ya, tapi nggak puasa dan ingin membayarkan fidyah. Sampai batas kapan fidyah itu? Nah, Hmm. jawabannya sampai belum bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ramadan. Nah, kalau kodok Ramadan, kewajiban fidyah, ya itu batasannya sampai akhir bulan Syakban, berarti puasa 6 hari ini juga pada dasarnya sama sampai akhir Syakban. Syaban.
Itu kalau tujuannya untuk mendapatkan pahala puasa seakan berpuasa Setahun. selama 1 tahun, ya. Nah, itu tafsiran para ulama yang membolehkan, bahkan ini pendapat mayoritas ulama, ya. Bahkan Hmm. pendapat mayoritas ulama mengatakan puasa 6 hari ini tidak mesti di bulan Syawal. Nah, tetapi jamaah sekalian, ada Hmm. tetapinya nih. Bukan berarti kita kemudian menganggap sepele puasa 6 hari ini di bulan Syawal. Tetap ulama kita mengatakan yang afdol kalau bisa puasa 6 hari ini di bulan Syawal. Itu pilihan yang utama. Tapi kalau misalnya tadi kasusnya adalah ada yang halal bihalal setiap hari, gitu ya. Kondangan Hmm. nikah Sabtu Ahad gitu kan. Nggak sempat puasa, apalagi mudiknya mungkin nggak hanya seminggu 2 minggu gitu ya. Namanya mudik kan pasti keliling-keliling ketemu keluarga kan nggak mungkin puasa. Bukan nggak mungkin sih, artinya sulit untuk puasa gitu kan. Eh, Nah, maka dalam hal ini nggak usah khawatir, boleh dilanjutkan setelah bulan Syawal. Tapi pahalanya beda. Nah, pahalanya bagaimana hmm. nih jamaah sekalian? Nih seperti Hmm. difatwakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sederhananya begini Pak. Pahalanya adalah jika puasa 6 hari itu dilakukan bersama Ramadan, artinya di bulan Syawal ya, setelah Hmm. Ramadan langsung dilaksanakan di bulan Syawal, seakan-akan dapat pahalanya itu pahala fardu, pahala ibadah wajib. Tapi kalau puasa 6 harinya itu dilakukan setelah Syawal, maka pahala yang didapat itu dihitung seperti pahala ibadah sunnah. Sunnah. Nah, artinya gini, kalau puasa 6 hari ini dilakukan di bulan Syawal, berarti selama 12 bulan atau 1 tahun, itu pahala puasa yang kita lakukan seakan-akan puasa wajib semua. Wajib. Ya. Nah, wajib semua. Tapi kalau puasa 6 hari ini dilakukannya setelah Syawal, hitungan pahala wajibnya cuma 10 bulan saja, yaitu Ramadan. Hmm. Hmm. Kan 2 bulannya itu dihitung sebagai amalan pahala sunnah. Dan dalam kaidah syariat kita, ibadah wajib lebih utama daripada ibadah Hmm. sunnah. Ya, sholat wajib, sholat isya misalnya, itu lebih utama daripada sholat taraweh. Ya, walaupun sholat taraweh biasa lebih panjang daripada sholat isya. Karena hukumnya wajib, taraweh sunnah. Ya, memberi nafkah kepada keluarga lebih afdol daripada memberi santunan kepada para janda. Walaupun pahalanya besar, gitu ya. Tapi tetap pada keluarga itu lebih utama. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Wajib. Ya. Nah, jadi kaidahnya yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Dalam arti, kalau kita puasa 6 hari ini di bulan Syawal, itu tetap lebih utama daripada setelah Syawal. Ya. Namun, kalau misalnya tidak sempat melakukannya di bulan Syawal, tidak usah khawatir. Tetap bisa kita dapatkan pahala puasa selama 1 tahun. Yang penting belum bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ya, termasuk dalam hal ini kodoknya, kalau misalnya masih punya hutang kodok Ramadan atau mungkin belum bayar fidyah ya. Kecuali zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ya nggak bisa. Zakat fitrah batasannya hanya sampai, kalau zakat fitrah itu Pak Riko mungkin sebagai pengingat ya, zakat fitrah itu tetap sah dan tidak berdosa batas waktunya sampai maghrib di hari raya Idul Fitri. Bukan 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 sebelum sholat Id Hmm. sampai maghrib ya. Jadi kalau menunaikannya afdolnya sebelum melaksanakan sholat id ya. Tapi kalau misalnya setelah sholat id kok belum ditunaikan, masih diberikan waktu sampai sebelum maghrib di hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Hmm. Tapi kalau sudah masuk waktu maghrib, artinya masuk hari kedua, maka apa zakat fitrahnya tetap wajib ditunaikan tapi berdosa. Nah itu. Oh. Jadi waktu maghrib ya, bukan sebelum sholat. Namun lebih afdol sebelum sholat Idul Fitri. Nah itu. Jadi artinya perbedaannya antara afdol sama tidak afdol. Tapi bisa berdosa kalau ditunaikannya setelah maghrib di hari kedua bulan Syawal. Sama Hmm. sama seperti kodok Ramadan. Padahal kita Hmm. mampu melakukannya di apa sebelum Ramadan tahun depan, rupanya kita masih punya hutang kodok karena sebab kelalaian, ketemu Ramadan yang akan datang, berdosa kita. Tapi kodoknya tetap apa wajib ditunaikan ya. Nah, jadi maka artinya ada beberapa ibadah yang memang dia dibatasi waktunya tapi tetap wajib ditunaikan sekalipun waktunya sudah habis, namun berdosa ya. Nah, jadi sekali lagi kalau puasa 6 hari ini batasan akhirnya sampai akhir Sya'ban, namun tetap apa kita dianjurkan untuk melakukannya di bulan Syawal. Nah, maka kalau kita urutkan nih, kalau kita urutkan dari sisi urutan yang paling utama, kalau kita ingin puasa 6 hari sebagai bentuk pengkondisian dari Nabi agar kita bisa istiqomah ibadah setelah Ramadan, ya kalau masih punya hutang kodok Ramadan, tunaikan dulu kodok Ramadan, baru Hmm. puasa 6 hari.
Ini kalau kalau apa namanya masih punya hutang ya. Dan kalau seandainya hutang kodoknya udah selesai, lalu ingin memulai puasa 6 hari, sebisa mungkin dilakukan pada bulan Syawal dan kalau bisa berurutan. Ya, jadi 6 harinya itu Ya, berurutan Senin, Selasa, betul. Kamis, Jumat, Sabtu gitu misalnya. Tapi kalaupun tidak berurutan tidak ada masalah. Yang penting sebisa mungkin melakukannya di bulan Syawal. Namun afdolnya melakukannya secara berurutan. Kata Imam Asy-Syirbini, tahsulu sunnah bisaumiha mutafariqah walakin tatabuha afdol. Tetap mendapatkan kesunahan puasa Syawal jika dilakukan terpisah, namun jika dilakukan secara berurutan itu lebih utama. Jadi urutan lebih utama daripada terpisah. Tapi kalaupun misalnya tidak bisa berurutan dan ingin memisah-misah, boleh-boleh saja. Dan afdolnya sebisa mungkin dilakukan di bulan Syawal. ya. Nah, kalau kemudian bulan Syawal juga nggak sempat melakukannya, nah boleh kemudian dilakukan setelah bulan Syawal. Tapi nilai pahalanya tidak sama seperti puasa yang dilakukan di bulan Syawal. Nah, sekarang ada juga masalah lain nih, Pak Riko. Boleh nggak digabung dengan puasa lain? Nah, ini kan Ya, juga banyak pertanyaan kan? ya. Misalnya digabung dengan puasa kodok, gitu ya. Atau misalnya digabung dengan puasa Senin Kamis, ya. Senin Kamis atau ayam lebih. Ya. Atau bisa jadi gini, Pak Riko. Tadi kan dapat ilmu nih. Oh, boleh ya puasa 6 hari ini setelah Syawal. Iya, Nanti saya iya. gabunglah dengan tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah, gitu ya. Atau digabung dengan puasa tanggal 10 Muharram, puasa Ya, apa Asyura. surah. Bisa atau tidak ya? Nah, jawabannya sebenarnya semua ulama sepakat mengatakan boleh dan sah. Tapi ada tapinya nih, perlu dibedakan digabungnya dengan puasa apa ya. Jadi puasa 6 hari ini tadi bisa dua kemungkinan, bisa digabung dengan puasa wajib, bisa digabung nih dengan puasa wajib, maka puasanya sah tapi pahalanya tidak sempurna. Hmm, Nah, yang sah hanya yang wajib saja. Yang sunnahnya dianggap tidak sempurna. Misalnya kita di waktu sahur berniat, saya besok mau puasa kodok Ramadan, saya mau puasa dan kodok Ramadan, mau nih anak saya yang bungsu nih, belum belum tidur nih, makanya masih semangat main. Nah, jadi kalau kita misalnya punya kodok Ramadan, lalu diniatkan sekaligus mau puasa 6 hari, misalnya di bulan Syawal. Boleh, kalau niat ini tetap sudah ada dalam hati, mau puasanya dilanjutkan silakan saja. Tapi yang sah hanya yang wajib saja. yang wajib. Bukan berarti puasanya batal ya, maksudnya tetap sah, tapi yang dinilai sah hanya yang wajib ya. Dan tidak dapat pahala seakan berpuasa selama 1 tahun lamanya. Nah, ini Hmm, seperti yang difatwakan oleh Imam Asy-Syirbini ya. Jadi beliau mengatakan dan puasa wajib ini bukan hanya kodok ya. Beliau mengatakan kalau ada orang berpuasa Syawal ditambah dengan kodok atau digabung dengan kodok atau dengan nazar atau dengan puasa kafarat ya yang hukumnya wajib, maka dalam hal ini apakah amalan puasa sunnahnya dapat? Ya kalau secara zohir, secara tampak lahiriah dapat karena dilakukannya di bulan Syawal kan atau diniatkan hmm, dengan puasa 6 hari. Tetapi la yahsulu lahu hadzal thawab al-madhkur. Tapi tidak dapat pahala seperti yang disebutkan dalam hadis seakan-akan berpuasa selama 1 tahun. Artinya pahala puasa 1 tahun itu didapatkan dengan cara memisahkan antara kodok dan puasa sunnah. Tapi kalau terlanjur sudah digabungkan niatnya, ya lanjutkan puasanya. Namun yang sah hanya yang wajib saja. Nah, lalu yang sunnahnya nanti diganti di hari yang lain. Tapi kalau yang digabung itu adalah sesama puasa sunnah, maka sempurna pahalanya. Ya, kalau yang digabung itu adalah hmm, sama-sama puasa sunnah maka sempurna. Misalnya puasa 6 harinya digabung dengan puasa Senin atau digabung dengan puasa Kamis atau digabung dengan ayam ya. Bid ya. Atau nanti misalnya digabung dengan puasa Arafah, puasa Asyura. Nah, itu Hmm, semuanya sempurna. Artinya pahalanya sempurna. Jadi dalam hal ini yang para ulama persoalkan itu adalah kalau yang digabung antara wajib dan sunnah ya. hmm. Tapi nggak boleh kalau tapi nggak boleh Pak Riko kalau yang digabung tuh dua-duanya wajib. Misalnya nanti di, misalnya nanti di bulan Ramadan ada orang punya hutang kodok Ramadan. Ah, saya kodok aja di bulan Ramadan sekaligus puasa Ramadan. Nah, ini nggak bisa. Ah, Kalau dua-duanya wajib nggak bisa ya. Jadi hmm, yang sah hanya antara wajib dengan sunnah dan pahalanya yang sah hanya yang wajib, sunnahnya tidak. Tapi kalau dua-duanya mau sah maka antara sunnah dan sunnah. Nah, itu. Jadi ini apa kaidah penggabungan ibadah puasa ya.
Baik, ini apa namanya jamaah sekalian, pengkondisian kedua, bagaimana Allah seakan menjaga kita agar bisa tetap istiqomah ibadah setelah Ramadan. Dan yang terakhir sebagai pelengkap ya, sebagai pelengkap tentunya jangan lupa untuk kita terus membaca doa agar kita terus bisa istiqomah beribadah kapanpun, tidak hanya apa namanya di bulan Ramadan, karena sesungguhnya kata para ulama ya, fa inna rabbal ladzi yu'badu fi Ramadan huwa rabbul ladzi yu'badu fi ghairi Ramadan. Karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan masih tetap sama dengan Tuhan yang kita sembah setelah Ramadan. Ya. Jadi jangan membeda-bedakan ibadah. Artinya Ramadan itu memang momen yang paling baik untuk kita beribadah. Hmm. Jangan lupa bahwa Allah disembah setiap waktu. Allah disembah atau kita beribadah kepadanya setiap waktu, setiap tempat selama masih apa namanya nyawa ada di dalam diri kita dan Rasulullah maaf, sebelum saya masuk kepada apa namanya doa ya sebagai doa sebagai pelengkap dari ibadah sebagai apa cara kita memohon kepada Allah kemudahan untuk bisa istiqomah. Mungkin sedikit saya ingin menyampaikan juga ya pengkondisian ketiga ya. Tadi saya sebut dua ya. Nah, pengkondisian yang ketiga setelah kita selesai dari ibadah Ramadan, nah ini khusus ya bagi yang mau melaksanakan ibadah haji itu sudah bisa dilakukan dari sejak bulan Syawal. Nah, tapi Hmm. dengan catatan yang dilakukan adalah dua jenis haji, yaitu haji kiron dan haji Tamattu. bukan haji ifrad ya. Jadi Ya, haji kiron dan haji kiron ya, Pak Riko ya, bukan haji ya. kiron, bukan haji, Kiron. Kirun. apalagi haji Tanah Abang ya. Kalau Tanah Abang belanja aja. Nah, kenapa jemaah sekalian? Ini sedikit saya mungkin sampaikan ya. Kenapa haji kiron dan haji tamattu saja bukan haji apa ifrad ya? Ya, Kalau haji ifrad ini kan dia cuman haji saja dan ibadah hajinya itu dilakukan kan dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Zulhijjah. 13. Ya. Nah, dari sejak wukuf di Arafah sampai mabit di Mina 3 hari di Ayyamut Tasyrik. Nah, Hmm. tapi kalau untuk haji kiron dan haji tamattu, ini sudah bisa dimulai ihramnya itu dari sejak bulan Syawal. Awal. Nah, kenapa? Karena haji kiron dan haji tamattu ini adalah dua jenis ibadah haji yang digabung dengan umroh. Artinya Hmm. sepaket, sepaket gitu ya. Nah, kalau ifrad dia tidak sepaket, hanya haji saja. Dan biasanya sih masyarakat Indonesia pasti mengambil sepaket gitu ya. Sayang-sayang lah apa namanya antriannya udah lama kok cuman haji aja gitu kan. Nah, biasanya sepaket dengan umroh gitu kan. Nah, tapi yang Ya, jadi masalah nih, yang kita ambil itu biasanya bukan haji kiron tapi haji tamattu. tamattu. Ya. Kenapa haji tamattu gitu ya? Karena secara logis ini yang paling mudah, bukan bukan kiron ya. Bayangkan gini ya, mungkin Pak apa Riko sudah mengalami yang Hmm. pernah berangkat haji ya. Jadi kalau kita mengambil haji kiron, misalnya kita pakai baju ihram atau memulai ihram untuk umrohnya dari bulan Syawal. Hmm. Nah, nanti kan pas umroh itu kan kita tawaf lalu sa'i Ya. gitu. Nah, kalau hajinya haji kiron itu nggak ada tahallul. Artinya Oh, setelah selesai sa'i tetap pakai baju ihram, ya. menunggu sampai tanggal 9. Sampai. Loh, bayangkan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. 2 bulan lamanya nggak melepas baju ihram itu gimana rasanya gitu. Wih. Makanya nggak ada orang Indonesia yang ngambil haji kiron. Nah, gitu. Jadi biasanya kita ngambil haji tamattu. Artinya nanti setelah ihram untuk umroh, ya, artinya tawaf, Hmm. lalu kemudian sa'i, ya langsung tahallul. Halo. Kalau Ya. udah tahallul langsung bisa lepas baju ihram, bisa Ya. pakai pakaian biasa lagi gitu kan. Nah, baru nanti ihram lagi yang kedua kalinya dari penginapan masing-masing di tanggal 8 Dzulhijjah, hari Hijab. Tarwiyah. Lalu ya. Ya. Jadi sebelum nanti wukuf di Arafah, mampir dulu di Mina untuk mabit, nah baru kemudian beranjak menuju apa Kalau. Arafah untuk melaksanakan wukuf. Dan sampai selesai bahkan pakai baju ihramnya cuma 2 hari ya, tanggal 9 sama 10 aja kan ya. Ya. Wukuf di Arafah, lalu mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, apa namanya tawaf, ifadah, sa'i. Nah itu sudah selesai lepas baju ihram, kemudian mabit di Mina 3 hari selanjutnya tidak Hmm. harus apa namanya pakai baju ihram. Itu kalau hajinya tamatu ya. Tapi kalau haji kirot 2 bulan lama tidak melepas baju ihram. Nah, ini biar biar paham nih jamaah yang mungkin belum berangkat haji gitu. Iya. Kan nanti nggak salah niat, gitu. Niatnya malah jadiin haji kiron nanti kan. Nah itu jadi masalah gitu. Nah maka haji tamattu ini pilihan kita yang walaupun ihramnya sudah dilakukan sejak bulan Syawal, tapi ada kemudahan boleh melepas baju ihram hingga berihram kembali di bulan Dzulhijjah. Namun konsekuensinya harus membayar dam ya. Ya. Harus membayar dam Ya. yang biasanya sudah sepaket ya dengan apa
dengan biaya haji. dengan biaya haji, ya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan bagi yang mungkin belum melaksanakan ibadah haji untuk bisa Amin. menyempurnakan rukun Islamnya, insya Allah ya. Baik, Amin. dan yang terakhir sebagai penutup ya, doa yang mungkin kita semua sudah pada hafal ya, tapi saya ingin ingatkan kembali ya, dibaca dalam setiap sholat kita ataupun dalam momen-momen doa yang mustajab ya, yaitu agar Allah berikan kemudahan agar kita istiqomah, ya muqallibal qulub, Qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai zat yang bil membolak-balikkan qalbi. hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu sampai kita bertemu dengan ajal kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan sampai kita wafat dalam kondisi ketaatan beragama seperti agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya tambahkan lagi satu lagi, Pak Riko, sebagai penutup juga. Salah satu di antara amalan bulan Syawal yang belum saya sampaikan di sini dan terkait dengan komunitas Ngopi Sehati, manfaatkanlah bulan Syawal sebagai momentum untuk melakukan akad nikah. Kenapa? Karena bulan Syawal itu bulan pernikahan bukan karena tradisi, tapi syariat. Ya, Walaupun masyarakat kita biasanya mentradisikan di bulan Syawal, tapi itu bukan tradisi yang nggak ada dasarnya. Ada dasarnya di dalam syariat Islam. Makanya di ya, dalam kitab-kitab fikih, di dalam kitab-kitab fikih para ulama mengatakan sebaik-baik bulan yang dipilih untuk melakukan akad nikah adalah bulan Syawal. Syawal. Kenapa? Mencontoh Nabi Muhammad SAW saat menikahi Sayyidah Aisyah. Aisyah. Makanya Sayyidah Aisyah dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, Tazawwajani Rasulullah fi Syawal. Aku dinikahi oleh Rasulullah pada bulan Syawal. Syawal. Jadi bagi yang mau menikah atau mau menikahkan anaknya, ya, maka tidak usah pakai primbon, nggak usah pakai pakai kalender-kalender yang nggak jelas gitu ya. Ada dasar Iya. syariat kita di bulan Syawal atau mungkin mau nikah lagi di bulan pilihan waktunya di bulan Syawal. Dari sisi bulan ya. Dari sisi bulan Syawal. Dari sisi hari Pak Riko sebagai tambahan. Dari sisi Iya. hari yang paling afdol untuk dipilih dalam akad nikah bulan hari Jumat. Hmm. Tapi yang saya maksud di sini akadnya ya. Kalau walimahnya mau terserah mau hari Sabtu, mau hari Ahad itu Ya. terserah gitu ya. Tapi yang dimaksud dengan waktu utama adalah ucapan ijab kabulnya ya, yang disebut dengan Hmm. mitsaqan ghaliza itu disunnahkan dipilih hari Jumat. Dari sisi waktunya yang paling afdol ada dua. Pertama di waktu duha dan yang kedua setelah asar. Tapi mungkin Hmm. kayaknya setelah asar aja lah. Ya, kalau di waktu duha, apalagi akadnya di masjid, nah ini kan ganggu orang yang mau berangkat ibadah sholat Jumat. Ya. Khawatirnya malah mengganggu. Nah, maka pilihannya setelah asar. Nah, setelah asar, hari Sabtunya baru ngadain walimah Walimah. atau hari Ahadnya, ya, atau 7 hari 7 malam ya silakan lah. Jadi waktunya duha atau setelah asar, harinya Jumat, bulannya bulan Syawal. Nah, jadi ini momentum terbaik kalau ingin melakukan akad nikah. Apalagi apa namanya kue-kue Lebaran kan masih utuh biasanya kan jadi lebih murah. Baik, mungkin seperti itu Pak Riko yang Ya, bisa saya sampaikan ya. Mudah bermanfaat dan sekali lagi kita mohon kepada Allah diberikan keistiqomahan untuk terus amin. menjaga ibadah kita sekaligus diberikan kesempatan panjang umur untuk kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang ya. Amin ya robbal alamin. Baik, saya kembalikan waktu kepada Pak Ya, Riko. Ada yang mau baik. disikan? Jazakallah khairan untuk Ustaz Isnan sudah menyampaikan tausiahnya untuk tema malam hari ini, amalan pasca Ramadan, dan cukup banyak waktu kita untuk berdiskusi. Namun sebelumnya kembali saya informasikan mengenai kegiatan Masjid Al-Tauhid Jakarta khususnya di ini ya, kegiatan Darut Tauhid. Mau pakai itu lagi slide-nya? Ya, yang jelas ada kajian Al-Hikam bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kajian Al-Hikam di Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M, mulai hari Selasa 7 April 2026, mulai pukul 8.30 hingga menjelang waktu zuhur. Silakan diajak yang maksudnya diajak kerabat, teman, bagi yang memiliki keleluasan waktu karena ini hari kerja ya. 7 April Selasa di Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M lantai 5. Berikutnya ya, Mabit Darut Tauhid Jakarta Sabtu Ahad 18 hingga 19 April 2026 mulai pukul 16 hingga 6 pagi ya. Keesokan harinya bersama Ustadz Ahmad Rosyidin
juga Kang Dadang Sukandar serta Ustadz Anu Zakaria dengan tema Saat Nikmat Menjadi Ujian. Informasi dan pendaftaran hubungi 0896 0240 8579 ya. Hadir ya, ikutan di acara Mabit ya. Baik, yang berikutnya Muslimah Tauhid Academy, berilmu, bertauhid, berakhlak menuju ridha Allah pada hari Sabtu 25 April 2026 pukul 8 hingga 15. Satu hari saja ya untuk muslimah mengenal diri, menguatkan tauhid, serta menemukan percaya diri. Informasi dan pendaftaran di 0896 0240 8579. Iya, yang berikutnya ya, kajian ngopi ini terselenggara atas donasi sahabat-sahabat semuanya. Silakan untuk agar kajian ini terus bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Kami mengundang sahabat-sahabat untuk berdonasi kajian ngopi. Silakan di scan tanda kris yang ada. Kalau yang menggunakan laptop ya, kemudian bisa dicatat juga, ataupun yang menggunakan HP di screenshot dulu, kemudian disimpan. Ya, manfaatkan pada hari-hari selanjutnya. Baik, um, kami buka kesempatan untuk diskusi. Cukup banyak waktu ini untuk teman-teman yang ingin berdiskusi. Boleh yang mau bicara langsung boleh raise hand ataupun menulis di chat ya, di kolom chat. Ini bagi teman-teman yang akan ya ingin berdiskusi dengan Ustadz Isnan Ansori. Baik, kalau belum ada, saya coba buka dengan pertanyaan. Saya tertarik dengan mengenai penggabungan mengenai puasa sunnah, Ustadz tadi. Apakah digabung? Ternyata tadi disampaikan oleh Ustadz Isnan, boleh kalau itu sunnah dan sunnah. Bagaimana dengan sholat, Ustadz? Hmm. Apakah berlaku dengan pada sholat sunnah? Saya tidak bicara sholat wajib. Kalau sudah sholat wajib, sudah jelas lah. Ya. Ya, kalau sholat sunnah gimana? Ya, sebenarnya apa kaidah penggabungan ibadah ini tidak hanya dalam satu ibadah saja, Hmm. semua ibadah. Dan para ulama sudah mengkonsepnya secara khusus ya dalam satu ilmu namanya qawaid fiqhiyah. Jadi ini sebenarnya pembahasannya dalam bab ilmu kaidah fikih, khususnya ketika para ulama kita membahas kaidah tentang masalah niat, al-umuru bimaqasidiha, Hmm. bahwa Hmm. setiap perbuatan tergantung kepada motivasi niatnya. Nah, ini kalau jamaah sekalian ingin mempelajari lebih dalam ya, silakan mencari referensi kaidah ini. Salah satu yang membahasnya adalah kitab dalam bahasa Arab, saya nggak tahu udah terjemahannya atau belum ya. Kitab karya Imam As-Suyuti namanya Al-Ashbah wan Nazair. Nah, jadi di dalam pembahasan ini Pak Riko ada satu sub sub pembahasan tentang masalah Hmm. niat, namanya disebut dengan tasyrikun niyah. Tasyrik an-niyah. Ya. Kalau tasyrik itu diambil dari kata syarikah. Syarikah itu kan artinya koperasi ya, menggabungkan gitu ya. Jadi Hmm. menggabungkan beberapa niat dalam satu amalan. Atau juga ada sebagian ulama menyebutnya dengan istilah tadakhulun niyah. Dalam satu amalan dimasukkan beberapa niat berbeda. Nah, Hmm. maka ini konsepnya, konsep dasarnya ya. Dan konsep dasar ini karena dia bicara kaidah, kaidah itu kan dia bersifat umum ya. Ya. Tidak hanya membahas satu kasus dua kasus. Jadi semua pembahasan dalam bab ibadah, kalau memang itu hukumnya sunnah dan jenisnya berbeda, itu bisa digabungkan, bukan hanya puasa, termasuk sholat, ya, bahkan mungkin termasuk ibadah harta seperti zakat ya. Bahkan bisa nih Pak Riko menggabungkan antara ibadah dengan selain ibadah selama tidak melanggar syariat. Nah, misalnya nih, menggabungkan antara niat iktikaf sekaligus numpang tidur di masjid. Gitu. Nah, itu boleh, itu kan niatnya dua, kan? Atau misalnya menggabungkan antara puasa dengan niat niat untuk diet misalnya kan, untuk Ya. apa istilahnya intermittent fasting. Ya. Daripada puasa nggak berpahala, yang mending puasa pakai dapat pahala kan, dapat ibadah tapi juga dapat tujuan diet misalnya. Atau misalnya kita misalnya sebagai orang tua nih Pak Riko biasanya melaksanakan ibadah sholat ya di rumah misalnya ya, sekaligus untuk anak kita menyaksikannya biar mencontoh. Hmm. Kan juga ada niatan lain di luar ibadah kepada Allah kan. Nah, maka selama niatan-niatan ini tidak melanggar syariat itu boleh. Karena di dalam Al-Quran Allah tidak mencela
para sahabat Nabi yang ketika mereka berangkat haji sekaligus niat untuk berniaga. Karena dahulu Mekah itu ada satu pasar, namanya Pasar Ukas. Di sana mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah haji sekaligus bawa dagangan. Dan sampai hari ini saudara kita dari Madura, saya dengar informasi ya, itu masih bawa dagangan juga ke sana. Iya. Itu nggak masalah karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum." Tidak Hmm. mengapa atas kalian melakukan ibadah haji sekaligus berniat mencari karunia Allah, artinya berdagang. Termasuk nih dalam hal ini ikut dalam komunitas ngopi sehati, ikut pengajian. Hmm. Tapi sekaligus cari jodoh misalnya. Nggak apa-apa. Gitu kan. Ya daripada cari jodohnya di jalanan nggak jelas kan mending dicari di tempat-tempat yang baik. Betul. Nah, itu karena istilahnya kata Nabi kan al arwahu junudun mujannadah. Roh-roh Hmm. itu biasanya akan bergabung dengan yang semisal, yang se-circle gitu ya. Jadi kalau rohnya orang baik, insya Allah akan dimudahkan bertemu dengan orang baik. Nah, jadi Amin. Kak, kalau kita bicara mencari jodoh, kan Allah mengatakan ya atau ibat litoyibin ya, orang yang baik akan mendapat jodoh yang baik. Ya, maka baikkan dulu diri kita dengan cara beraktivitas yang baik agar dapat jodoh yang baik. Nah, jadi kalau ada niatan-niatan seperti itu nggak ada masalah. Nah, maka sekali Hmm. lagi dalam Islam itu fleksibel dalam masalah niat selama tidak melanggar syariat. Nah, termasuk dalam masalah ini ibadah sholat. Jadi kalau Hmm. misalnya nih Pak Riko antara azan dan iqomah ya, antara azan dan iqomat itu kita bisa saja melakukan sholat hanya 2 rakaat, tapi niatnya 3 sholat. Tiga sholat, tapi cuma 2 rakaat. Padahal kan kalau tiga niat mestinya 6 rakaat kan, gitu ya. Hmm. Nah, tapi ini cuma 2 rakaat dengan tiga niat. Pertama sholat syukrul wudhu, karena kita baru wudhu biasanya sebelum masuk masjid. Ya. Yang kedua sholat tahiyatul masjid, ya. Hmm. Dan yang ketiga sholat qobliyah. Nah, Betul. tiga-tiganya bisa kita gabung dalam 2 rakaat. Caranya bagaimana? Niatkan aja dalam hati. Kalau misalnya kurang mantap dalam hati, lafadzkan saja. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia saja. Misalnya sebelum Tiga, ya, tiga, tiga, tiga-tiganya, Ustaz. ketika aja benar. Jadi sebelum Oh. sebelum takbir dalam dilisankan misalnya kalau memang hati agak kurang mantap gitu ya. Saya Hmm. niat sholat syukrul wudhu, tahiyatul masjid, qobliyah, Allahu Akbar. Itu bisa. Bisa Oh. digabung kayak gitu ya. Dan nggak mesti pakai bahasa Arab ya, karena niat itu tidak mesti berbahasa Arab. Yang penting apa yang dalam hati itu jelas sholat apa yang dilakukan. Nah, tapi ada sisi negatifnya nih sebagai tambahan Pak Riko. Ada sisi negatifnya. Hmm. Ilmu ini bagus, bisa bermanfaat bagi kita untuk memperbanyak pahala, tapi ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya adalah MALAS. Iya. Baru saya mau ngomong itu. Iya, Dibales. males ya. Kan tetap afdol dipisah gitu kan. Iya, Nggak betul. ya. Karena semakin banyak sujudnya kata Nabi SAW kan Oh. dalam hadis ketika ada sahabat yang minta surga bersama dengan Nabi maka Nabi mengatakan ya ini ala nafsika bikathrati sujud ya bantulah permohonanmu tadi dengan engkau memperbanyak sholat artinya semakin banyak rokaat sholatnya itu semakin semakin baik gitu ya Hmm. Hmm. tapi gara-gara ilmu ini akhirnya rokaat cuma 2 rakaat gitu. Tapi nggak apa-apa. Artinya ya kalau ingin lebih utama ya dipisah. Tapi kalau misalnya timer waktunya tinggal 2 menit, logikanya kan Hmm. cuma bisa dua Hmm. rakaat gitu kan. Ya udah empat apa tiga-tiganya digabung dalam 2 rakaat. Nah itu sah-sah saja. Ya. Dan ini sekali lagi ya bukan hanya dalam ibadah sholat, bukan hanya dalam ibadah puasa, semua semua ibadah selama hukumnya adalah sunnah. Nah, seperti itu. Hmm. Tapi maaf, saya tambahkan lagi satu hal, Pak Riko. Tapi Hmm. ada yang sama-sama sunnah namun diperselisihkan oleh para ulama. Hmm. Nanti biasanya akan banyak dipertanyakan di bulan Dzulhijjah. Boleh nggak menyembelih seekor kambing niatnya akikoh plus kurban? Ya, ya. Itu sering jadi pertanyaan juga. Agak. Sering. Ya. Dua-duanya kan kalau menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah kan? Ya. Tapi yang disembelih cuma satu ekor kambing ya. Nah. Nah, ada sebagian ulama mengatakan nggak bisa digabung. Kenapa? Karena tujuannya itu beda. Walaupun sama-sama nyembelih kambing, tapi tujuannya berbeda. Oh. Nah, yang satu sebagai bentuk syukur atas kelahiran anak, yang satu sebagai bentuk ibadah khusus di bulan Dzulhijjah. Tapi Hmm. ada sebagian ulama juga membolehkan, kan dua-duanya sama prakteknya, sama-sama nyembelih kambing dan hukumnya Hmm. sama-sama sunnah. Nah, maka ada yang membolehkan untuk digabungkan. Tapi saran saya, kalau ikut pendapat yang kedua, cukup niatnya dalam hati, nggak usah dilaporkan ke panitia kurban. Bingung nanti sama panitianya. Panitia kurbannya bingung nanti, wah niatnya macam-macam nih. Gitu kan.
Jadi karena kenapa? Kalau kita nyerahin kambing kita ke panitia kurban, ya tentu niatnya adalah untuk kurban. Kan nggak mungkin ya ada misalnya nanti Masjidil Tauhid membentuk panitia, panitia kurban dan akikoh kan nggak kayak gitu. Nah, cuman kurban aja gitu. Nah, tapi Iya, kalau ingin hatinya menambahkan ya itu urusan pribadinya lah, nggak usah nggak usah dilaporkan atau nggak usah diminta dicatatkan. Kan biasa gitu ya. DKM itu kan biasanya mengumumkan kan, ini kurban iya. bukan, bu kurban Bapak Fulan. Nah, jadi semuanya kurban saja gitu. Ya, Hmm. begitu. Ya, baik. Sebelum saya baca ke chatroom, saya masih lanjutkan lagi. Saya masih tertarik dengan pembahasan tadi penggabungan sunnah. Tadi saya Ustadz mengungkap bahwa bisa tiga sholat sunnah pun digabung gitu. Nah, saya pernah mengikuti kajian mengenai yang mungkin eh, dulu ya, sedang mungkin in lagi sekarang Hmm? itu fikih prioritas, Ustadz. Oh, Sebutnya fikih. fikih prioritas. Nah, kalau wajib sudah jelas lah tingkatannya sudah ada patokannya. Kalau yang ibadah-ibadah wajib itu sudah ada patokannya, mana yang harus didulukan, mana yang bukan berarti tidak dulu tapi lebih lebih diutamakan gitu. Nah, kalau sunnah itu bagaimana, Ustaz? Cara membedakan mana sunnah kata memang sih ada sebutan sunnah muakkad, Hmm. sunnah yang lain-lainnya ya itu. Tapi kan dalam kondisi-kondisi tertentu, duh mana dulu ya yang harus saya laksanakan, mana dulu yang harus saya laksanakan. Nah, bagaimana menyikapi hal seperti ini, Ustaz? Ya, betul. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut fikih aulawiyat ya. Nah, Hmm, dan hmm. dan salah Allah jadinya aula dari kata aula. Aula itu kan iya, yang lebih utama, yang diprioritaskan. terutama. Nah, dan mungkin kalau jamaah ada yang ingin membaca lebih sistematis, referensi yang biasanya dibaca dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya, bukunya karya Dr. Yusuf Al-Qardawi almarhum. Hmm, Jadi Syekh Yusuf Al-Qardawi itu menulis buku judulnya Fiqhul Aulawiyat, ya fikih hmm, prioritas dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, ini kalau ingin mempelajarinya. Nah, kalau dan betul tadi kata Pak Riko, kalau antara wajib dan sunnah kan jelas dahulukan yang wajib baru iya, sunnah, ya. Nah, tapi bagaimana kalau itu sama-sama sunnah gitu ya? sunnah. Nah, maka dalam hal ini Pak Riko, kita perlu membedakan dua hal. Kalau bicara tentang amalan yang sunnah, ingin kita pilih mana yang lebih prioritas gitu ya, kita harus pertimbangkan dua hal. Pertimbangan yang pertama, tiga lah, saya tambahkan tiga ya. Pertimbangan yang pertama adalah dari aspek yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Riko, mana yang muakat, mana yang tidak muakat. Hmm, Jelas sunnah yang muakat lebih utama daripada yang ya, tidak hmm, muakat, gitu ya. Nah, itu satu. Dan yang kedua, pertimbangan yang kedua adalah kita lihat dari aspek ini apa namanya, apakah berbenturan atau tidak. hmm, Karena kaidahnya begini, Pak Riko, selama bisa digabungkan atau bisa dilakukan secara bersamaan, ya jangan dibenturkan. Artinya skala prioritas itu bisa kita harus memilih salah satu kalau berbenturan, gitu ya. oke. Karena kan tadi kembali kepada pertanyaan yang pertama, selama bisa digabungkan ngapain dibenturkan? Berarti kan tidak ada yang diprioritaskan gitu kan, karena bisa. Hmm, hmm, Nah, maka sebenarnya skala prioritas itu akan kita gunakan kaidahnya kalau dia terjadi benturan yang mana tidak bisa dua-duanya dilakukan. Ya, harus memilih salah satu. Harus memilih salah satu. Misalnya gini. Contohnya misalnya gini. Tapi ini hukumnya sunnah ya. Misalnya gini ya. Misalnya kalau biasanya nih setelah kajian, misalnya kan kalau di Masjid Daud Tauhid ada kajian ba'da zuhur ya. hmm, ya, Antara mendengarkan pengajian dengan sholat ba'diyah. ya, Nah, gitu. Atau kalau di masjid-masjid biasanya kan ustadznya masih menyampaikan materi antara maghrib sampai isya, tapi sudah masuk waktu sholat isya. ya, Apakah diakhirkan jadinya. azan isyanya diakhirkan atau tidak? Gitu. Karena azan itu kan hukumnya sunnah, ya. Hmm, Sedangkan mendengar kajian juga hukumnya sunnah, ya. Nah, maka dalam masalah ini baru kita masuk ke kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga apa? Mana maslahat yang lebih besar? Ya, sekaligus setiap masalah akan berbeda-beda skala prioritasnya. Setiap hmm, masalah akan berbeda-beda. Artinya kita tidak bisa generalkan setiap masalah itu kaidah ketiganya ini sama gitu ya persoalannya yang diprioritaskan. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara maslahat, contoh misalnya ya antara mendengarkan kajian ilmu dengan sholat ba'diyah zuhur. Kalau kita punya pertimbangan karena suatu kebutuhan mendesak yang nggak bisa kita tinggalkan, lalu kita kemudian ingin meninggalkan majelis tersebut, ya silakan sholat ba'diyah dulu, ya, lalu kemudian tidak mendengarkan kajian ilmu. Tapi kalau tidak ada kebutuhan mendesak, sebaiknya mendengarkan terlebih dahulu sampai selesai, baru sholat
ba'diyah ya. Karena selama masih dua-duanya bisa dilakukan, tetap dianjurkan untuk dilakukan. Demikian juga misalnya antara azan Isya dengan mendengarkan pengajian. Kalau misalnya nih ya ada kekhawatiran, kan tidak semua orang sholat ke masjid kan? Ya, tapi Ya. dikhawatirkan nggak tahu waktu Isya kecuali dengan mendengarkan suara azan, ya tentu afdolnya adalah dikumandangkan terlebih dahulu azannya, baru kemudian pengajian bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalnya nih di lingkungan pesantren ya, yang mana yang dengar azan itu hanya lingkungan pesantren saja, ya nggak ada masalah, Mm-mm. sudah selesaikan pengajiannya, baru kemudian azan Isya dan dilaksanakan sholat berjamaah. Nah, jadi artinya Mm. artinya kondisinya bisa bisa berbeda-beda, tergantung Mm. apa istilahnya apa kemaslahatan yang lebih akan diutamakan. Nah, sebagai tambahan juga, tadi saya sebutkan ya, setiap masalah kan akan beda-beda skala prioritasnya. Misalnya gini, bicara nafkah misalnya Pak Riko. Nafkah itu, kalau menurut mayoritas ulama, nafkah itu ada dua. Pertama ada nafkah wajib, yang kedua ada nafkah sunnah. Nah, nafkah wajib itu mayoritas ulama mengatakan hanya ke atas sama ke bawah saja. Bapak, ibu, kakek, nenek, anak, cucu. Ke samping tidak wajib. Ya. Mm. Nah, yang ke samping itu kan banyak ya, ada saudara, ada keponakan, Ya. ada paman bibi, ada Betul. sepupu. Nah, menafkahi kerabat ke samping kita dari saudara, keponakan, sepupu dan paman bibi, hukumnya semuanya sunnah. Tapi, tapi kalau misalnya kita ingin menunaikan amalan sunnah ini, tentunya ada skala prioritas, mendahulukan kerabat terdekat sebelum kerabat yang jauh gitu. Walaupun dua-duanya hukumnya sunnah. Ya, bahkan misalnya gini, nafkah kepada orang tua kan hukumnya wajib, nafkah kepada istri juga hukumnya wajib. Nah, Mm. dua-duanya wajib, tetap harus ada skala prioritasnya. Kalau nggak bisa dua-duanya ditemukan, ya. Nah, jadi artinya setiap masalah itu nanti ada skala prioritasnya secara berbeda. Nah, jadi setidaknya bisa kita simpulkan dari tiga kaidah yang tadi saya sebutkan ya. Yang pertama adalah dari aspek ini kalau yang semuanya sunnah ya, dari aspek mana yang muakkad atau ghairu muakkad. Yang kedua dari aspek apa namanya kalau terjadi benturan, selama tidak terjadi benturan Mm. tidak ada skala prioritas di situ. Mm. Dan yang ketiga, setiap masalah ada skala prioritasnya masing-masing tergantung sejauh mana kemaslahatan yang akan didapat gitu ya. Jadi selama ada maslahatnya lebih, karena intinya gini, kalau ada dua kemaslahatan dan salah satunya lebih besar, tentu didahulukan yang lebih besar daripada yang lebih kecil. Nah, kayak gitu. Nah, Ya. seperti itu Baik. kaidahnya. Baik, nanti mungkin ada waktu sendiri membahas fikih prioritas ini. Karena Ya, biasanya panjang ini kayaknya. ya, ya. Baik, baik Ustaz, di room chat room ada pertanyaan melalui Japri. Ustadz izin bertanya, menurut Ustadz apakah lebih baik sedikit tapi rutin atau banyak tapi tidak konsisten terkait amalan sunnah setelah yang wajib? Saya teringat dengan kata-kata hikmah, ini mungkin ada kaitannya begini, kalau tidak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Nah, Ya. ya ini, silakan Ustadz. Nangkep. Saya tambahkan, kalau kalau pilihan yang ketiga, kalau bisa banyak dan konsisten, kenapa sedikit dan konsisten? Kan gitu ya. Nah, itu dia lah permasalahannya. Nah, itu. Kan tadi pilihannya gini, antara Ya, sedikit konsisten dengan banyak tapi tidak konsisten kan? Nah, ya, kenapa nggak pilihan yang ketiga, banyak tapi konsisten? Gitu. Kan itu lebih utama. Kenapa nggak disebutkan betul. pilihan ketiga itu gitu ya? Ya baik, itu pilihan ketiga yang utama ya. Tapi kalau misalnya memang harus memilih antara dua hal tadi, kembali kepada kata hikmah yang tadi Pak Riko sebutkan, malah Hmm, yutraku kulluhu la yutraku kulluh ya. Apa yang tidak bisa diambil semuanya jangan ditinggalkan ya. semuanya. Nah, maka dalam hal ini gini, saya ingin menjelaskan dulu ibadah yang sedikit itu sebenarnya lebih utama untuk dijaga konsistensinya daripada banyak, tapi kemudian apa namanya tidak konsisten. Karena Nabi SAW itu, Wariko, pernah Hmm, mencela, pernah mencela ya seorang sahabat hmm, yang semangat sholat tahajud, tapi kemudian satu malam dua malam berhenti gara-gara sudah nggak mampu lagi menjaga konsistensinya. hmm, Maka Nabi SAW pernah ketika ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr ibn al-As ya, itu beliau bilang, ya Rasulullah aku bisa puasa setiap hari. Rasul katakan jangan ya. Kalau apa cukup 3 hari dalam satu bulan. Aku bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Ya udah kalau gitu puasa Senin Kamis. Aku bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Ya itu kalau bisa puasa Daud saja dan tidak lebih dari itu. Nah, akhirnya Nabi SAW membatasi hanya boleh puasa Daud dan tidak lebih dari itu. Tapi apa yang terjadi akhirnya?
sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As ini kemudian di akhir hayatnya kemudian merasa untung saja Rasul membatasi hanya maksimal puasa Daud. Gitu ya. Karena seandainya aku minta kepada Nabi puasa setiap hari, aku tidak akan bisa menjaganya setiap hari. Nah, jadi artinya Nabi SAW mengajarkan kepada kita lebih baik konsisten meskipun sedikit daripada banyak tapi kemudian berhenti. Dan yang kedua, poinnya juga begini, ibadah itu ada dua jenis. Pertama adalah konsistensinya dilakukan sepanjang waktu, sepanjang hari, dan yang kedua konsistensinya mungkin dalam momen tertentu saja. Hmm, Misalnya gini, kalau kita bicara sholat qobliyah, ba'diyah, sholat rawatib, kan setiap hari kita lakukan. ya. Nah, kalau bisa ini konsisten kita jaga, ya. Tapi kalau ibadah-ibadah sunnah yang sifatnya apa namanya nggak setiap hari ya, maka minimal nih kata Imam Ibnu Hajar Asqalani minimal sepanjang umur kita Pak sekali saja kita lakukan minimal sekali saja. Misalnya sholat tasbih kan Sholat habis tasbih ya. ya, sholat tasbih itu minimal seumur hidup sekali nggak pernah kita apa pernah kita cicipi lah istilahnya. Paling tidak kalau nanti di hari kiamat apa kita dihisap, wah ada beberapa ibadah yang bisa kita andalkan lah gitu, walaupun cuma sekali Nah, gitu ya. Nah, atau misalnya sholat hajat minimal sekali gitu. Intinya gini, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari beliau mengatakan sebisa mungkin semua sunnah Nabi itu kita lakukan meskipun hanya sekali dalam sekali. seumur hidup. Tentunya yang terkait dengan masing-masing fitrah kita ya, laki-laki atau perempuan. Nah, jadi kalau kita laki-laki ya sunnah-sunnah Nabi yang apa menunjukkan itu khusus laki-laki, yang perempuan khusus untuk perempuan. Minimal kalau itu bukan amalan yang memang dilakukan setiap hari, sekali dalam seumur seumur hidup. Nah, itu apalagi yang konsisten ini harus ibadah wajib. Maka tidak boleh kalau ibadah wajib kita tinggalkan, ya harus dijaga sampai sampai meninggal. Nah, ya begitu. Jadi intinya kesimpulannya lebih baik menjaga yang sedikit tapi konsisten daripada yang banyak tapi kemudian apa istilahnya bosan atau mungkin Bolong-bolong. atau malah ditinggalkan terbatas, ditinggalkan selamanya gara-gara tadi terlalu bersemangat di awal gitu. Nah, jadi seperti itu. Eh, kata Nabi SAW sebaik-baik amal itu adalah maqalla wadam, yang sedikit tapi tetap dijaga selalu. Nah, seperti itu. Ya, begitu. Baik. Yang berikutnya masih dari jalur Japri ini saya bacanya agak di kalimat terakhirnya agak belum paham nih maksudnya. Ya, yang jelas ibadah kuat saat Ramadan tapi lemah di luar Ramadan. Kenapa ya Ustadz bisa begini? Apakah kita ibadah hanya karena Ramadan atau karena Allah gitu? Kalau bukan sekarang kita istiqomah, terus kapan lagi? Terus ada kalimat terakhir ini, kalau yang condong malah kematian, apakah diperbolehkan? Saya mencoba memaknainya ini kalau merasa bahwa mungkin dari tadi pemahaman saya, seolah-olah kita akan mati sebentar lagi gitu sehingga dia kuat banget ibadahnya begitu loh. Ya, Tapi ketika udah nggak inget mati ya kendor lagi gitu loh. Jadi intinya sepertinya keistiqomahan dalam ibadah. ya, ya makanya alhamdulillah Allah itu menjadikan kematian itu rahasia. Ya. Betul. Artinya kalau kita sadar bahwa kematian itu adalah rahasia Allah, sebenarnya setiap waktu kita harus bersiap gitu ya. Ya. Jadi misalnya gini, kalau seandainya Allah informasikannya kamu akan hidup di dunia 10 tahun yang akan datang, ya paling 9 tahunnya malas ibadah. Mhm. Tahun terakhir ya baru ibadah gitu kan. Jadi artinya malah sisi bagusnya kematian itu adalah rahasia Allah agar kita bersiap setiap waktu, tidak tidak apa menunggu dalam momen tertentu. Bahkan nih jamaah sekalian ya, tidak ada yang tahu ajal kematian seseorang kecuali Allah saja. Malaikat pun nggak tahu. Malaikat pun nggak tahu, Pak. Ya, malaikat Israel itu baru mencabut nyawa ketika ada instruksi. Ketika Ya. nggak ada instruksi ya nggak tahu jadwal mati kita kapan. Gitu ya. Nah, jadi maka dalam hal ini satu ya ini kenapa mati itu adalah rahasia agar kita selalu bersiap. Tapi memang di satu sisi yang lain al imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang fluktuatif, naik turun gitu ya. Nah, dalam konteks inilah saya ingin mengatakan begini ya mas kalian, nggak usah terlalu khawatir dengan apa semangat kita dalam ibadah yang kadang mungkin di luar Ramadan kok kadang-kadang apa turun ya semangatnya, tapi pas dalam momen tertentu khususnya Ramadan naik lagi gitu ya. Kalau saya boleh mengutip
ucapan apa namanya Kiai Haji Baha ya, walaupun dalam konteks yang berbeda, ini menunjukkan kita ini manusia, gitu ya. Artinya manusia itu ya tadi fluktuatif. Beda dengan malaikat. Malaikat itu kan dalam Al-Quran dikatakan la yafturun. Mereka ibadah nggak pernah bosan. Begitu aja ibadahnya gitu ya. Tapi karena kita ini punya hawa nafsu, membuat kita harus sadar bahwa kadang kita punya fluktuasi dalam ibadah. Makanya dalam hal ini, Pak Riko, saya ingin sampaikan Hmm. hadis Nabi SAW ketika ada seorang sahabat merasakan apa yang dirasakan oleh penanya tadi. Kok semangat ibadahnya cuma Ramadan saja. Setelah Ramadan, Karena kondusif, Ustadz. Hah? Kalau Ramadan kondusif Ah, suasananya. betul, tapi Nabi SAW itu, Pak, tidak juga mencela perasaan seperti ini. Ya. Jadi ada seorang sahabat namanya Hanzalah. Jadi Hanzalah ini baca hadisnya cukup panjang ya, singkatnya begini. Hanzalah ini suatu hari pernah berbicara dengan dirinya sendiri ya. Lalu nanti diriwayatkan. Kok aku apa namanya ketika bersama dengan Rasulullah seakan-akan merasakan surga dan neraka tuh di pandangan kita. Hmm. Tapi kalau sudah kembali ke keluarga, kembali gitu ya, tidak lagi bersama dengan Nabi, itu lupa semua itu. Seakan-akan udah kembali kepada dunianya lagi gitu kan. Nah, akhirnya gara-gara perasaan itu, Pak, Hanzalah merasa dirinya itu di dalam hatinya ada kemunafikan. Waliyadzubillah. Ya. Oh, no. Karena saking khawatirnya, kok bersama Nabi terasa semangat, tapi ketika sudah jauh dari Nabi kok kayak semangat ibadahnya tidak sama gitu kan. Nah, maka yang luar biasanya lagi, suatu hari dia ingin menyampaikan unek-uneknya itu kepada Nabi Muhammad, sebelum ketemu Nabi Muhammad ketemu Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq. Dan Hmm. kita tahu ibadahnya Abu Bakar kan luar biasa ya. Nah, Ya. jadi akhirnya disampaikanlah unek-unek ini kepada Abu Bakar. Tapi apa tanggapan tanggapan Abu Bakar As-Siddiq? Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya alhamdulillah aku merasakan seperti apa yang kau rasakan. Coba ya kan, Pak. Abu Bakar loh merasakan bahwa kalau jauh dari Nabi semangat ibadahnya menurun gitu kan. Nah, dan itu juga yang membuat beliau khawatir. Nah, akhirnya dua sahabat mulia ini datang kepada Nabi. Apa jawaban Nabi SAW? Apakah Nabi mengatakan, wah kalian apa munafik semua kok hanya semangat ibadah saat bersamaku? Nggak kayak gitu. Nabi Nabi hanya mengatakan begini saja, saatan saatan. Ya, intinya maknanya begini ya, sadarilah kita ini manusia. Jadi kalau namanya manusia ya kadang perlu memang ibadah itu semangat, tapi juga kadang perlu kita refreshing untuk kemudian menikmati dunia ini, tapi jangan terlalu dilupakan gitu ya. Iya. Nabi seakan mengajarkan kita ini hidup di dunia boleh dapat hiburan duniawi, tapi ya jangan dilupakan. Namun ketika kita bertemu dengan momen ibadah, semangat lagi beribadah. Nah, maka ini yang tadi saya katakan di awal, Pak Riko. Kenapa Aha. ibadah dalam Islam itu variasinya beda-beda? Untuk mengontrol agar kita tidak bosan dan yang penting masih bisa menjaga istiqomah. Ya, maka Iya. dalam hal ini silakan kita mudik. Mungkin waktu mudik udah lupa Ramadan gitu kan. Ya, karena sudah merasa gembira untuk bertemu Iya. dengan keluarga kan ya. Nah, tetapi ketika kita bersama dan yang kedua kan yang namanya hiburan juga dalam Islam termasuk ibadah. Selama hiburan itu perkara yang mubah dan yang kedua apa namanya ya, sebagai bentuk kita mensyukuri nikmat Allah. Karena Hmm. di antara bentuk ibadah juga adalah menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita Hmm. diberikan nikmat kesehatan, kita diberikan nikmat kemampuan ekonomi untuk bisa mudik, kita diberi Iya. kenikmatan bisa apa makan enak bersama keluarga. Nah, itu kalau kita niatkan sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah, maka terhitung sebagai ibadah. Dan ibadah dalam Islam tidak selalu wujudnya rukuk sujud di dalam masjid. Iya. Itu Betul. juga. Jadi insya Allah apa perasaan-perasaan seperti ini ya manusiawi ya. Gitu. Iya. Iya. Baik. Luar biasa. Kalau Abu Bakar saja sudah merasa seperti itu, gimana kita ya? Baru Abu Bakar itu. Ya, Ya. alhamdulillah Nabi menjawabnya dengan Iya. Betul, betul. Ya karena kita manusia biasa. Oke. Baik. Yang berikutnya, Ustadz, saya kerja di lingkungan yang tidak kondusif, Ustadz. Bagaimana cara menjaga konsistensi ibadah di tengah kesibukan dunia? Tadi sedikit disinggung oleh Ustadz Ifans di jawaban yang sebelumnya ya, mengenai menghadapi gemerlapnya dunia ini. ya ya di satu sisi apa namanya sadar akan apa nama di satu sisi memang kita bukan berarti kita kemudian ini ya bukan berarti kita kemudian menjadikan apa istilahnya sisi manusiawi kita itu sebagai alasan sebenarnya ya. Hmm. Nah, maka yang tadi saya katakan, boleh kita kemudian menghibur diri dengan kehidupan duniawi untuk merehatkan badan, tapi jangan lupa, ya kata Allah kan dalam Al-Quran apa? Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, carilah apa balasan Allah di akhirat dengan ibadahmu di dunia, tapi jangan lupa bagianmu di
carilah pahala dari Allah dengan ibadah untuk menuju bekal hari akhiratmu, tapi jangan lupa boleh sebagian urusan duniawi itu engkau nikmati. Ya, biar kita Hmm. kemudian apa namanya ibadahnya juga tidak terlalu ya tadi sebenarnya untuk menjaga konsistensi gitu ya. Hmm. Nah, tetapi kalau ada kekhawatiran seperti tadi lingkungan kerja yang mungkin tidak kondusif, ya solusinya ya mudah saja. Apa? Mencari circle yang bisa saling menasehati. Watawasau bil haqqi watawasau bisobri. Salah satunya ngopi sehati. Amin. Hijrah. Tapi bukan berarti meninggalkan pekerjaannya ya, Itu. selama pekerjaannya halal gitu ya. Maksud saya Iya. artinya malah kalau bisa menjadi agen-agen kebaikan untuk menghadirkan Betul, kebaikan di betul. lingkungannya. Ya. Ya ajak satu dua orang untuk bisa. Mungkin sebenarnya kadang bisa jadi ya ada teman-teman kita yang juga punya perasaan itu, tapi Ya. mereka mungkin belum tahu bagaimana cara mereka istilahnya mendapatkan apa istilahnya ya tadi sececah cahaya lah istilahnya untuk bisa mereka ikuti gitu kan. Nah, bisa jadi kita yang merasakan seperti mereka tapi alhamdulillah sudah ketemu komunitas yang baik, bisa kita tarik mereka untuk bersama walaupun tetap Ya. bekerja dalam lingkungan yang sama. Nah, jadi artinya makanya sekali lagi ya jamaah sekalian, syarat kita itu berhasil di akhirat itu tiga. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Nah, ini yang kadang sering kita lupa, beriman dan beramal soleh itu terlalu kita lakukan, tapi kita lupa bahwa perlu yang namanya saling menasehati. Dan saling menasehati itu hanya ada ketika kita punya lingkungan dan teman-teman yang bisa mengingatkan kita ketika kita jatuh atau ketika kita kemudian menyimpang dari fitrah kita. Nah, maka dalam hal ini ya kalau memang kondisi lingkungannya kurang baik, ya solusinya adalah mencari lingkungan yang baik tapi tanpa harus meninggalkan pekerjaannya. Dan insya Allah kalau yang bertanya tadi kalau yang bertanya tadi bertanya di forum ini ya ini sudah dapat insya Allah. Iya. Tinggal nanti Baik. curhat sama Pak Riko nanti. Ya, baik Ustaz. Tambahin tadi itu pertanyaan terakhir karena belum ada yang bertanya lagi. Mungkin kita tutup dengan kata-kata bijak. Seru soalnya malam ini. Oke. Ya Allah. Ya, apa ya kata bijaknya ya? Ya kata bijaknya penutup yang tadi saya sampaikan ya, pengingat dari ayat Al-Qur'an yang kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, laulam yunzilul Qur'an illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Al-Qur'an tidak turun kecuali hanya surat Al-Asr saja, itu sudah cukup Hmm. kita tahu Hmm. tujuan hidup kita. Ya, tujuan hidup kita di dunia ini illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Beriman kepada Allah melalui risalah Nabi Muhammad, beramal soleh, dan yang ketiga, sebanyak-banyaknya mengajak saudara kita ikut menikmati iman dan amal soleh itu, yaitu lewat Hmm. saling berwasiat, saling menasehati agar nanti kita bisa bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Baik, seperti itu. Mari kita wallahu bisa. Baik, jazakallah khairan kasih Ustadz Ihsan Ansori sudah menyampaikan tausiah dan juga menjawab berbagai pertanyaan. Dan baik, silakan Ustadz melanjutkan istirahatnya. Baik ya, saya pamit ya, Pak Riko dan teman-teman sekalian. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian ngopi untuk malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, terus bergabung dengan Ngopi Seti untuk edisi berikutnya ya. Dan juga yang sudah bergabung sekali lagi terima kasih ada Mbak Wiji, terima kasih siapa lagi Angga, Delisa ya. Ini ngopi boleh diikuti oleh siapa saja, terbuka untuk umum, tidak perlu mendaftar, langsung gabung saja ya, tidak harus anggota sehati, siapapun boleh ikut bergabung mengikuti kajian ngopi sehati. Insya Allah kita bertemu lagi di awal bulan Mei ya untuk ngopi berikutnya. Jangan lupa terus berdonasi agar kelangsungan kajian ngopi ini bisa terus berlangsung maksudnya ya. Kajian ngopi ini bisa terus berlangsung. Baik, terima kasih sekali lagi semuanya. Saya akhiri sampai di sini ya, karena yang di sana sudah bahagia dengan yang lain. Hidup sendirian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Muna. Udah, siapa lagi? Fajar, terima kasih. Destia, Ramadhani, Agus yang baru gabung, Deti, Ibu Nia, apa kabar Ibu Nia? Terima kasih.
Semuanya terima kasih. Zoom kajian ngopi akan saya tutup dalam hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5.